Sebuah drama, Kang, atau memang ada kesalahan teknis nih? Itu dia, tadi Kang, berbagai kemungkinan bisa terjadi, bahkan sampai kemungkinan Pak Jokowi nggak paham gitu kalau bicara CPO itu ada pembagiannya, ada yang ini untuk minyak goreng, ada yang untuk skincare bahkan gitu atau untuk biodiesel dan segala macamnya. Karena nggak nyampe, misalkan gitu, nggak nyampe sampai ke sana berpikirnya, ya yang dia sampaikan ya CPO saja gitu. Mungkin saja, karena kan para pakar politik, para analis juga banyak yang sudah berbicara tentang hal ini, bahwa Pak Jokowi itu kasihan gitu, dia tidak kapasitasnya nggak nyampe gitu untuk bisa berbicara, untuk bisa menganalisa sebuah masalah, menyampaikannya dengan terang benderang dan seterusnya, itu ada kendala gitu. Dan kemungkinan lainnya misalkan tes ombak. Indonesia makin amburadul. Presiden Jokowi sudah seperti bebek lumpuh. Omongannya kini sudah tak dipercaya oleh rakyat. Saya kira sih nggak juga ya. Karena kalau itu sebagai sebuah hidden agenda mungkin saja. Tapi kan yang sering kali kita bahas kan, kalau itu baru pertama itu kita sebut kejadian. Iya. Kalau 2 kali terulang mirip ya cara yang sama, mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah 3 kali bahkan itu berulang, itu adalah pola gitu. Itu adalah cara memimpinnya begitu gitu. Kalau dibilang itu kelemahan bisa jadi, atau kalau sudut pandang yang lain mau menyebutkan itu bukan kelemahan, itu justru taktik strategi. Buktinya bisa 2 periode, bahkan sedang diusahakan 3 periode. Bisa saja gitu. Itu tuh kemungkinannya bisa saja terjadi di belakang analisa itu. Tapi yang pasti hari ini berbeda dengan 4-5 tahun yang lalu. Hari ini rakyat makin pintar, rakyat makin tercerahkan, rakyat makin mendapatkan informasi yang sangat banyak, terutama dengan media sosial yang begitu mudah kita akses. Jadi cara-cara lama tidak akan berhasil dengan situasi yang baru hari ini. Dilansir dari akun Twitter Bos Sumule, Presiden Jokowi tampaknya sudah tak lagi dianggap sebagai pemimpin negara. Alamak, bagaimana tidak? Presiden telah resmi melarang ekspor migor dan CBO. Tapi omongan Presiden dibantah hanya sekelas dirjen. Presiden Jokowi sudah seperti bebek lumpuh, tak didengar dan diikuti. Berikut komentar dari warganet. Mau dipoles gimana pun, emang kualitasnya di bawah standar, ujar Lutfi. Dua-duanya tidak memiliki efek. Karena 1. Pelanggaran ekspor CBO hanya sekedar statement dan tidak tertulis sebagai aturan atau pemerintah tertulis. 2. Surat edaran dirjen ini membentuk himbauan dan bersifat yang tidak mengikat secara hukum. Keduanya lemah secara hukum, bisa jadi liar harga di petani, ujar Setikan. Ini gimana Den? Ujar Taka. Begitu tidak berwibawakah Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang kita cintai ini tidak dihargai oleh pembantu-pembantu Bapak, apalagi hanya sekelas dirjen. What happened you, Jokowi? Atau saya yang tergiring provokasi, Fish? Ujar Hendri. Nah kan sesuai prediksi akan dianulir. Ternyata yang nganulir turun kasta, bukan tetap Pak Presiden. LBP cuci tangan, gak mau nganulir karena dia pemain sawit juga, ujar Kaisar. Bohong tuh Jokowi. Ingat kalau Jokowi tidak jadi presiden, para pemimpin yang amanah selanjutnya terus mengaudit keuangan Jokowi dan keluarganya. Ketahuan korupsi, masukin penjara dan hukum, jadi makin semua keluarganya, ujar Joy. Lalu fungsi beliau apa? Emak-emak sudah menjerit minyak goreng naik. Please Pak, jangan bercanda deh, ujar Emi. Ya Allah, gini amat punya presiden. Kapan Indonesia mau maju kalau sekelas dirjen aja bisa ngebantah bosnya surem, ujar 76. Pemimpin tanpa ketegasan, tanpa kewibawaan, tanpa malu, ujar Vita. Itulah akibat kalau terjadi kontrak politik dengan pengusaha. Apapun caranya harus balik modal dulu, setelah itu keuntungannya dari modal tersebut. Jangan harap akan memikirkan hasrat dan hajat hidup orang banyak.
Hajat pribadi dan keluarganya sudah pasti yes, hancur, ujar Ridhoi. Kami sebagai petani sawit sudah merasakan akibat ucapan Pak Jokowi, harga tersebut sawit ambyar-ambyar. Mohon dipikir dan dikaji sebelum mengumumkan. Mohon pembisik kasih masukan yang baik, ujar anak raja. Dipertontonkan semua. Aduh bingung, gak anggap lagi sebagai presiden, ujar HK. Kayaknya dari dulu memang tidak ada larangan ekspor migor. Cuma kalau dari turunan sawit kena biaya keluar yang cukup tinggi lain dengan minyak kelapa yang tidak pakai biaya keluar, ujar Misbah. Kalau Presiden Jokowi ngomong belum sah kecuali LBP. Semua keputusan kalau ada bantahan dan perubahan keputusan sebenarnya harus langsung dibacakan oleh LBP, ujar Hajar. Aduh, gak dianggap lagi. Sudah parah kali rupanya. Artinya apa ya? Tinggal nunggu waktu. Ngatur 5 juta ton untuk rakyat yang susah dan rumit sebagai pemimpin gagal. Bener kan dia? Jokowi ngomong pasti. Kebalikan melarang harus diartikan memperbolehkan, ujar S. Maeda. Sudah kuduga. Hanya pernyataan cooling down. Gara-gara di demo. Hanya. Harusnya jika presiden salah, presiden sendiri yang melarat, bukan pejabat di bawahnya, ujar Yusron. Sebaiknya presiden mundur karena sudah tidak dipatuhi menterinya. Bingung jadinya. Yang pemimpin mana, dirjen mana? Lah, King of Lip Service. Malah dari sejak semula berkeberadaan juga cuma sekedar master huri. Penurunan harga sudah turun 2000 kg. Brutal. Yang kalah petani bukan mafia, ujar Del. Jadi ingat kasus larangan ekspor batu bara. Golkar diterima sebagai teman koalisi oleh PDIP. Berkarya terus, yang satu berjuang terus. Karena sudah dianggap lagi, mendingan turun dan pulang kampung sana. Terus kalau sudah gak dianggap, ngapain lama-lama tinggal di istana? Waduh. Menterinya cari aman, ujar Blas. Coba mau lihat tanggapan bro Denny Siregar. Terlalu sedih dengernya. Ya, hai, mestilah. Presiden dan anak buahnya sudah kong kali kong. Masih percaya sama King of Lip Service? Digoreng saja buat lauk sayur nikmat, ujar Nur Alamsyah. Apa yang diharapkan dari boneka? Wis, bebek lumpuh. Ingat siapa yang biayain dulu ya. Karena big data tanda kutip yang dipakai dan dianulir PLT Dirjen. Pada malas baca ya gini, ujar Ramlan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.